Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Fatmasari dengan NIM 20240110110006. Pada video ini, saya akan membandingkan hasil analisis data menggunakan dua perangkat statistik, yaitu Python dan Minitab. Perbandingan ini dilakukan pada analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Analisis yang dibandingkan meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, serta uji T2 sampel berpasangan. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat melihat kesesuaian metode, perbedaan output, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil antara Python dan Minitab. Yang pertama yaitu perbandingan uji deskriptif. Hasil pada Minitab mengeluarkan output untuk rata-rata KBKM sebelum itu 69,19 dan rata-rata KBKM setelah itu 77,13 dan selisihnya itu 7,94. Sedangkan hasil output Python yaitu rata-rata KBKM itu 16,50, rata-rata KBKM setelah 69,19 dan selisih rata-ratanya yaitu 52,69. Perbedaan ini tidak berasal dari kesalahan rumus, tetapi dari kolom data yang dibaca Python. Pada output Python, kolom pertama yang dibaca bukan nilai pretest asli, melainkan kemungkinan kolom lain, misalnya nomor, gain, atau skor yang sudah ditransformasi. Dan akibatnya, nilai KBKM sebelumnya di Python menjadi jauh lebih kecil. Dan selisih nilai menjadi sangat besar dan tidak realistis. Secara konsep, analisisnya benar, tetapi penempatan kolom data tidak sama dengan hasil Minitab. Yang kedua yaitu perbedaan uji normalitas pada Minitab. Hasil output Minitab sebagai berikut. Untuk hasil KS-nya yaitu 0,160 dan p-value-nya 0,042. Itu tidak normal. Selanjutnya, hasil uji normalitas output dari Python. Untuk KBKM sebelum yaitu nilai KS-nya 0,069 dan value-nya 0,995. Yang kedua yaitu perbandingan uji normalitas pada hasil output Minitab sebagai berikut. KBKM sebelum mendapatkan output KS 0,160, value 0,042, itu tidak normal. KBKM setelah itu berasumsi normal karena p-value-nya yaitu lebih besar dari 0,100. Selanjutnya, dari hasil output Python, uji normalitas KBKM sebelum KS-nya yaitu 0,069, sedangkan p-value-nya 0,995. Dan untuk KBKM setelah, untuk nilai KS-nya 0,160 dan p-value-nya sama dengan 0,348. Minitab menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi Levin-Force. Dan untuk Python menguji terhadap distribusi normal baku
sensitif terhadap cara transaksi data. Data kolom yang diuji di Python tidak sama persis dengan data di Minitab. Perbedaan nilai KS dan p-value terjadi karena perbedaan metode dan data input, bukan karena kesalahan logika analisis. Yang ketiga yaitu perbandingan uji T berpasangan. Adapun hasil output Minitab sebagai berikut. Untuk nilai mean difference yaitu 7,94. Untuk nilai STD deviation 11,82 dan untuk nilai SE min 2,09. Nilai T-nya 3,80 dan untuk nilai value-nya 0,001. Dan adapun hasil output Python sebagai berikut. Untuk nilai mean differentiation 52,69 dan untuk nilai STD deviation 2,91, nilai SE min 0,51, nilai T 102,35 dan untuk nilai p-value-nya 0,000. Nilai T yang sangat besar pada Python tidak realistis secara statistik dan terjadi karena data sebelum yang dibaca Python bukan data pretest sebenarnya. Selisih nilai menjadi terlalu besar. Simpangan baku selisih menjadi sangat kecil. Secara matematis, Python benar, tetapi data yang dianalisis tidak sesuai dengan data penelitian di file. Yang keempat yaitu perbandingan confidence interval. Adapun nilai output pada hasil Minitab sebagai berikut. Untuk nilai CL 95% sama dengan 3,68 titik koma 12,20. Adapun nilai output pada Python CL 95% sama dengan 51,64 titik koma 53,74. Confidence interval selalu bergantung pada mean difference dan standar error karena mean difference Python sangat besar, SE sangat kecil, maka CL menjadi sempit dan sangat tinggi. Ini konsekuensi langsung dari kesalahan memilih kolom data, bukan kesalahan rumus CL. Yang terakhir, yang kelima, yaitu perbandingan effect size. Pada hasil output Python tidak menampilkan coherence secara eksplisit. Berdasarkan data, effect size berada pada kategori sedang sampai besar. Adapun untuk output Python, nilai coherence adalah 18,09. Nilai coherence D lebih besar 2, sudah sangat
ekstrem, sehingga nilai 18 menunjukkan selisih sangat besar, variasi sangat kecil, tidak sesuai dengan karakteristik data perbandingan nyata. Penyebabnya data input yang tidak sesuai. Perbedaan hasil antara output Python dan analisis. Itulah tadi hasil output antara Minitab dan Python. Perbedaan hasil antara output Python dan hasil analisis pada file Minitab bukan disebabkan oleh kesalahan metode statistik, melainkan oleh perbedaan data yang dianalisis. Pada output Python, kolom data yang dibaca sebagai nilai sebelum dan sesudah, tidak sama dengan data pretest dan post-test pada file penelitian, sehingga menghasilkan selisih yang jauh lebih besar, nilai T yang sangat tinggi, serta efek size yang tidak realistis. Sementara itu, hasil pada file Minitab menggunakan data pretest dan post-test yang benar, sehingga menghasilkan nilai rata-rata peningkatan sebesar 7,94 dengan statistik uji T sebesar 3,80 yang lebih sesuai dengan konteks penelitian pendidikan. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara konsep dan metode statistik, analisis menggunakan Python dan Minitab adalah setara. Perbedaan hasil yang muncul bukan disebabkan oleh kesalahan perhitungan, melainkan oleh perbedaan cara pembacaan data, jenis uji normalitas yang digunakan, serta perlakuan terhadap data dalam masing-masing perangkat. Dengan pengaturan data dan metode yang tepat, Python dapat menghasilkan output yang sebanding dengan Minitab. Oleh karena itu, kedua perangkat tersebut sama-sama dapat digunakan secara valid dalam analisis data penelitian selama prosedur analisis dilakukan dengan benar. Itulah tadi video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.